94 FM Suara Bangun Perjuangan, suara dinamika masyarakat bangun. Masih bareng Dion ya di kesempatan pagi hari ini. Dan saya tidak sendiri mitra, saya ditemani sama, ini agak spesial pagi hari ini karena ada teman-teman saya yang biasa bawain acara Sunda, yang biasanya bawain acara pagi Mos Morning on Surada. Hari ini kita talk show. Iya. Ngobrol nyantai ya. Iya. Ada Bung Omen sama Bung Topik ya. Ya, selamat siang nih Selamat. saudara semua. Jadi biar Jadi berjumpa. kalau biasa sehari-hari martabak tuh kan martabak luar biasa. Ini spesial. Nah, ini lain, lain. Super. 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 Yang ketiga telurnya kayak gini. Oh gitu. Jadi Ya. sehingga tadi kita jalan-jalan sampai ke alun. Oh. Alun. Iya, jangan Bukan pakai alun-alun. Oke, saya Cuma ingin satu kali. tahu informasi tadi Bung Ya. Omen ya. Selama tadi kan kita sosialisasi ke masyarakat ya, menggunakan kendaraan dinas komunikasi informatika untuk liputan ya. Nah, untuk masyarakat sendiri Bung Omen, antisipasinya seperti apa Bung Omen di masyarakat? Kalau saya melihat di lapangan Hmm. untuk masyarakat umum kayaknya sudah menyadari dan paham betul bahwa kita ini pentingnya untuk jaga jarak dan tetap di rumah ya. Ya. Saya hanya melihat ada beberapa terutama di jalur-jalur kota ya. Hmm. Toko-toko semuanya tutup, Hmm. hanya beberapa orang saja dan itu pun masih dalam kategori yang memang boleh katakan wajar ya karena Urgent mungkin Bung Omen, ya. urgent ya, boleh katakan urgent Banyak karena beli memang sayur ya. iya karena memang pasar-pasar Bukan tradisional. Betul, betul. Iya. Karena ada beberapa warga juga yang masih ingin mungkin persiapan stok makanan gitu ya. Betul. Tapi untuk keseluruhan Karawang ini memang sudah Alhamdulillah kondusif ya, kondusif dilihat dari sisi jalan lengang. lengang sekali tuh. Terus sisi lain ada yang hilir mudik pakai sepeda olahraga. Iya. Nah, satu lagi yang rame cuma ibu-ibu. Ya, Kenapa tuh? ya belanja. Belanja, Ibu-ibu belanja. sayur. Sampai Kebutuhan pokok ke- sehari-hari ya. Masak nih kan buat Di makan warung-warung siang sekarang. apa pinggiran-pinggiran juga masih tetap ibu-ibu. Ya, ibunya Gitu satu. Nah. Oh, jadi ibu ya, Ya. ibu bapak, ibu ya. Ya ada Bung Omen ya, Kak Bung Omen juga nih dalam menyikapi apa tentang COVID-19 itu sendiri Bung Omen ya. Karena kan kita viral, kadang-kadang masyarakat takut ketika ada misalnya di suatu tempat ya, misalnya ada yang teridentifikasi misalnya dia ODP ya, orang dalam pemantauan. Ah. Ini kenapa sih masyarakat harus takut? Imbauannya untuk dari teman-teman ini seperti apa sih harusnya dalam menyikapi hal demikian? Sebenarnya kalau udah ODP walaupun ketemu ya, Mhm. ketemu langsung, tetap kita harus tahu nih Hmm. jaga jarak. Kita kan ada batasan ya. Physical Ya, distancing ya. physical distancing kalau sekarang ya. Hmm. Trennya demikian. Hmm. Nah, terus satu lagi ya kita imbau juga untuk sering cuci tangan. Ya, terus juga Iya. kita dari konsumsi pemakan kita nih selain makan ada suplemen tambahan. Seperti vitamin C Ya, mungkin. untuk meningkatkan daya Hmm. tahan tubuh. Walaupun kita dekat, Hmm? walau kita dekat dengan orang yang mungkin sudah terpapar sekalipun bahkan, Iya. ya itu otomatis kita lebih kebal. Iya. Nah, itu ya kebal bacok maksudnya. Dan intinya kan kalau Karena masih virus ODP ya. itu Bung Openg Iya, ya, Bung Openg, Ya. ODP itu kan orang dalam pemantauan itu belum berarti dia tuh terinfeksi Belum, virus ya. belum. Karena Dipantau masih karena dipantau. apa ininya apa Masa statusnya inkubasi. masih lama ya, Ya. masih lama ya. Hmm. Istilahnya prosesnya untuk menentukan bahwa Iya. positif atau negatif itu tidak segampang itu. Iya, Jadi iya, masyarakat pun jangan panik ketika menjumpai misalnya mobil ambulan pakai baju ADP lengkap ya. Kadang Takut. masyarakat ini menjudge ya bahwa Oh, ini itu kena, ini kena. Padahal nggak seperti itu ya. Iya, Ini iya. yang harus disadari Iya, oleh iya. masyarakat. Kalau bagi saya sendiri sih Hmm. Kang Dion ya, Gimana? banyak apa ya yang disampaikan dari pemerintah ya tentang virusnya seperti apa Iya. ya, dari berbagai sumber juga tentang kesehatan juga kita dikenalkan dengan virusnya, bahwa virus ini adalah bisa menularkan lewat apa namanya salaman Iya. ya, bisa apa namanya itu berhubungan tangan gitu, Ya, salaman berjabat ya, tangan. berjabat tangan Atau mungkin benda yang pernah dipegang. iya dari benda yang dipegang atau dari percikan bersin ketika bersin, Bersin kita batuk, pelajari kita gitu kan ya. jaga, Ya otomatis kita ini harus waspada, rajin-rajin cuci tangan, dan kita selalu diingatkan dan sadar bahwa kalau di luar ini kalau belum kita cuci tangan jangan sekali-kali kita memegang sekitar wajah ya, muka, mata yang ada kelenjar ya, hidung, mulut dan sebagainya. Takutnya Iya, masuk, iya. ya. Makanya selalu dianjurkan kan seperti itu, Bu. Mm-mm. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik Iya. ya. Itu sangat dianjurkan. Ah. Yang paling bagus memang itu, Bu, men. Ya. Mm-mm, Jadi betul. untuk
untuk kesiapsiagaan ini yang paling bagus dan Iya, cuci iya, tangan. betul. Itu nomor satu. Satu lagi Kang Dion. Iya, kenal. Waspada ini tidak perlu panik. Takut. Biasanya orang takut, cemas, was-was, khawatir, panik Itu ya, berlebihan. yang membuat Semuanya kadang kita lupa. sakit ya. Kita akan Jadi lupa ngedrop cuci ya. tangan, lupa akan kebersihan, ya, Iya. sehingga akan muncul stigma-stigma gitu kan, mengucilkan orang yang ketika ada ODP, oh ini jangan deketin gitu kan. Jadi Ah, ah. seseorang seperti itu. Ya, ini hanya jarak saja, jarak jaga, rajin cuci tangan, gitu kan, dan kemudian hati-hati masker ketika kita sudah merasa diri ini memang pernah apa ya, riwayat perjalanan kita ya berjemur dengan orang-orang, ya kita segera ya isolasi diri kalau memang kita merasa tidak harus kita di misalkan takut was-was ini jangan. Nah, gitu. Tadi kan sering kita dapatkan bahwa imunitas ini sangat dibutuhkan buat kekebalan tubuh, daya tahan tubuh nih. Konsumsi makan sehat. Iya, ya, makan Jadi sehat. kita tidak perlu takut dan masyarakat pun tidak perlu panik Ah, dengan ah, ah. adanya COVID ini. Tapi waspada harus. Waspada harus. Tujuan kita turun ke lapangan ini tidak hanya mengingatkan tetapi juga Iya. mengajak kepada masyarakat agar sekarang jangan panik. Betul. Jangan panik was-was yang berlebihan. Iya. Ketika Betul orang sekali. udah panik kan segala kontrol pasti Ya karena hilang. itu kan karena kurangnya gitu. sosialisasi. Betul, Ya, betul. Jadi tugas kita sebagai media komunikasi ya, tentunya Ya. menyampaikan program dari pemerintah ini supaya sampai ke masyarakat seperti apa. Betul. Ya. Seperti jangan panik, bukan kok istilahnya gitu, cuma istilah aja jangan panik. Iya. Tapi gimana kita mengaplikasikan di lapangan ya. Seperti jangan panik itu kenapa sih? Kalau misalnya kita udah safety semua, sering cuci tangan, Iya, makanan tubuh kita cukup Iya. berenergi, Suplemen juga cukup vitamin ya. kita Jadi cukupi. kita tidak perlu takut ya Iya, iya. seperti itu ya. Yang utama memang makanan sehat sehari-hari ya, itu harus dikonsumsi dan menjaga jarak ya. Terus hindari kerumunan-kerumunan atau kegiatan-kegiatan yang ini. memang melibatkan banyak orang. Iya, ya. iya. Kalau sudah banyak orang kita jaga jarak sangat sulit. Betul ya. Iya, Malah makanya ada di ini Garut. dihimbau. Contoh di Garut di televisi saya lihat Gimana Bang? orang yang kawinan hajatan Ya. ya karena saking nggak boleh ngumpulnya dibubarin. Oh, gitu. Itu orang hajat ya, orang hajat. Jadi Orang yang kawin untung udah akad coba. Coba kalau jadi belum suruh makanannya, bubar. makanannya jadi mubazir ya makanannya. Iya. Nah, iya. Nah, ini juga perlu Udah diluruskan. habis. Kang Dion ya, Ya. Kang Topik ya Ya. perlu diluruskan bahwa himbauan atau surat edaran yang menyatakan tentang jaga jarak di tempat beribadah, jangan melakukan kegiatan-kegiatan beribadah Ya, gitu ya. kan. Ini kan masih kadang-kadang juga kita tidak mengkaji daripada himbauan ini. Betul. Kita hanya baca, oh kenapa pemerintah melarang Bukan beribadah melarang ibadah. berjamaah? Bukan. Bukan. Ini karena situasi urgen, situasi Ya. gawat darurat gawat ya. Jadi untuk kebaikan kita Untuk semua. kebaikan. Itu keluar fatwa dari MUI Nah, yang resmi dari ya. MUI, dari pemerintah, dan ini adalah berdasarkan juga ilmu, Ya, berdasarkan ilmuwan juga mereka, dan kajian mereka. kalau memang di suatu daerah diyakini dan kita pastikan ini kondusif, aman dan tidak ada yang terpapar dan lain Ya. sebagainya. Tujuannya Nah, itu. Ini kan dipastikan memang kondusif. Ya. Tapi kalau untuk di kota-kota besar ini kan kita bisa pastikan lalu lalang orang kita nggak tahu. Ya bahkan kan Masih banyak. di daerah lain sudah dilaksanakan lockdown ya Bang. Iya, Jadi, lockdown ini. Seperti di Tegal, bahkan Mm-mm. Bandung sudah persiapan. Jadi Kita justru kita masih mic-nya 3 kan sama. Sama. Mereknya Iya. sama kan? Sama. Mic-nya sama. Kenapa? Tapi beda sendiri kalau ini suaranya kenapa ya? Kenapa? Bagusan itu kayaknya. Oh, bagusan itu. Kenapa ya? Mahalan gitu. Bukan. Padahal berarti sama loh. Hah? Kenapa ya? Sama mahalnya. Mas. Enggak, ini masalahnya Pita kita suaranya yang beda. kita sedang sosialisasi tentang corona. Iya. Anda melihatnya dari segi mata rongsokan. Jadi Anda Dari kalau bos limbah, apa-apa, dari iya. bos limbah. Jadi akan membandingkan mic saya dengan mic Anda. Betul. Wah, jangan-jangan mic Omen ini jelek. Tapi kalau Bagaimana? saya kesini pasti sama Enggak kan? suaranya Hah? dengan ini. Enggak, ngobrolnya. Saya di Bang. Muternya aja nggak usah dibahas Kalau lah. kalau Anda Bang ini Ul- cari kesempatan sebetulnya. jadi Ini mau rongsokan. yang penting tugas kita adalah mensosialisasikan bohongan ya. Iya, iya, Ke iya. masyarakat, jadi Betul, jangan yang membuat penting. masyarakat itu panik, Iya. jangan membuat masyarakat itu bingung ya. Iya, Jadi iya, mereka iya. ngerti. Betul ya. Ini soal pemberitaan, Kang Dion. Iya. Hati-hati. Ya. Di MOS ini juga sangat harus benar-benar menyaring, menyampaikan informasi berita terkait dengan wabah ini. Betul. Ya, karena tidak sedikit berita-berita hoax, kabar-kabar yang bikin Yang panik, kadang informasi-informasi yang bikin menakutkan Apalagi kalau masyarakat. kita membuka media-media, Bung. Nah. Kalau kita nggak pintar-pintar menyikapinya, Nah, kan betul. berita-berita yang Ah. menakutkan. Justru Harus tugas kita adalah informasi dari resmi dari yang instansi yang resmi ya. Iya. Makanya Sel- kita tuh merespon ya. seperti ini, Bang ya, seperti kegiatan Ah. kita ke lapangan ya, dengan penyuluhan-penyuluhan secara informasi melalui kendaraan kita ya operasional. Itu supaya apa? Masyarakat juga sadar ya Iya. bahwa ya Iya, mungkin iya. ada yang lupa, mungkin kita ingatkan, Bang, seperti Nah, itu ya. iya, iya. Jadi jangan sampai
menyikapi itu terlalu berlebihan dan terlalu kelewat batas. Dan Iya, sampai iya. akhirnya mereka mengisolasi seseorang, jadi orang-orang pun jadi akhirnya seperti diisolasi ya, Diisolasi. jadi tertutup pergaulan. Iya. Kasihan. Kasihan. Kucilkan lah. Dikucilkan itu kan melalui proses untuk penyembuhan, sedangkan untuk penyembuhan ini prosesnya harus nyaman, harus pikiran mereka harus fresh gitu kan. Jadi jangan kok istilahnya mengucilkan mereka, justru kita sering kasih tahu mereka bahwa coba hidup kita sehat, bangun ya. semangatnya. Betul, Kita kasih masukan. Kita bangun semangatnya dengan menginspirasi sesuatu yang positif ya, sesuatu yang mana mereka tidak ketakutan nantinya ketika menghadapi COVID ini. Terutama di daerah-daerah nih ya. Betul, di daerah-daerah ini. Bahkan kemarin ada kejadian ketika ada mobil ambulan dengan tim medis yang lengkap dengan ADP ya, seperti astrolog, mereka lari-lari ODP ini karena ketakutan gitu kan. Kesannya udah ke arah sawah ini terpapar corona gitu kan. Padahal belum tentu ya. ADP apa bedanya sama jas hujan kan?